Itu latihannya 4 sampai 5 bulan. Wow. Gua Sama kayak musikal juga latihan lama katanya. Iya, nah waktu itu aku tuh kuliah sampai cuti 1 semester Buat latihan buat latihan. konsernya Chrisye. Heeh. Wow. Bukan karena konsernya sih, emang males aja. Banget Sobat RDI, ada Tommy dan juga Mas Chandra Satria. Halo. Seru banget ngobrolnya. Jadi tadi kan kita mau nanya ya bahwa kenapa memilih lagu Dan itu faktornya karena tumbuh bersama. Ya. Cuman kalau memaknai liriknya terus akhirnya improvisasinya seperti apa dalam produksinya itu boleh ceritain nggak Mas? Oke, kalau memaknai lirik, jadi gini, sebelum keluar pemilihan lagu, itu keluar dulu konsep bahwa akan membuat sebuah trilogi dari 3 lagu yang akan diterjemahkan dalam sebuah film pendek. Iya. Gitu. Nah, ceritanya itu tuh udah kebayang tuh di kepala, akan begini, ada plot twist, akan ada akan ada konflik begini segala macam, sehingga akhirnya setelah itu mulai milih lagu. Iya. Tapi aku itu biasanya kalau milih lagu adalah lagu yang aku suka gitu. Oh iya benar. Nah, keluarlah tiba-tiba ada Saat Denganmu, ada beberapa calon gitu kan, tapi akhirnya dipilih Saat Denganmu karena Saat Denganmu ini pada tahunnya adalah merupakan lagu wajib buat kesuat-suat cile gitu. Jadi akhirnya Saat Denganmu dipilih. Kenapa Kasila? Karena tadi alasannya. Terus tapi sebenarnya di bagian 1 ini sekalian ya aku ceritain, di bagian 1 itu sebenarnya Saat Denganmu tidak hanya semanis itu lagunya gitu, tidak hanya lagu cinta-cinta, tapi akan ada plot twistnya gitu. Ada bagian yang sebenarnya tersakiti dan orang ini gila ngelakuin ini gitu. Nah kemudian yang untuk keduanya itu kenapa aku pilih Dan, karena dari segi lirik Dan itu kan emang luar biasa ya liriknya gitu loh. Walaupun pas waktu Sheila on 7 pertama kali bawainnya dengan medium tempo gitu kali ya. Jadi itu medium. Iya, jadi kalau di Mas Chandra lebih louder lagi tempo. Iya, amat sangat pelan, tapi memang begitu didengerin kemudian dilihat si musik videonya itu benar-benar menurut aku ya Agung sutradaranya, Agung Sentausa dan Titin Watimena si penulis ceritanya tuh emang benar-benar bisa mengcombine antara si lagu sama si ceritanya gitu. Dan kenapa Dan yang dipilih ya itu tadi Mas, Dan ini tuh liriknya tuh benar-benar pas untuk bagian kedua ini gitu. Nah kemudian yang ketiga aku benar-benar khusus minta ke Dewi, ada Dewi Lestari, ada lagu baru nggak gitu? Aku mau dong untuk yang si trilogi ini sebagai penutupnya gitu. Akhirnya Dewi membuatkan lagu judulnya Pilihan berdua sama anaknya Kinan. Jadi ini proyek Kinan pertama nih antara dia sama Dewi. Yang nulis lagunya tuh. Sehingga akhirnya Pilihan dipilih sebagai lagu ketiga dan mudah-mudahan bisa keluar setelah Lebaran nanti. Yes, oke. Gitu. Segi aransemen lagu Dan tadi kabarnya temponya lebih pelan dari yang lagu aslinya. Berarti bunyi-bunyiannya itu lebih kayak lebih grinding sih, lebih orkestra gitu nggak? Ya, jadi sebenarnya 3-3-nya itu ada Budapest Scoring Orkestranya. Jadi Saat Denganmu Dan sama Pilihan nanti. Kan kalau Saat Denganmu aransemennya oleh Topati. Ini dari Eropa dong berarti Budapest ya? Iya. Iya, itu kan banyak musisi yang kolaborasi di sana tuh Mas. Iya. Jadi mereka tuh sistemnya karena saking udah jadi pekerjaan buat mereka itu kita bisa hire mereka tuh per sesi 30 menit. Oh gitu. Saking jagonya mereka gitu. Di sini juga jago-jago. Dikirim partitur istilahnya. Iya, aku nggak bilang di sini nggak jago, di situ jago-jago gitu loh Mas. Cuma di situ tuh udah kayak kerjaan gitu. Kalau di sini kan mereka jago, tapi mungkin tidak sebanyak mereka gitu loh. Jadi di sini tuh kita harus mengorganize satu-satu. Iya, benar. Gitu kan, istilahnya gitu. Tapi di sana tuh kita cuma ngirim partitur udah langsung jadi. Iya. Nah, jadi yang kedua yang Dan itu memang awalnya itu minimalis sekali sih. Jadi hanya piano, dengerin deh. Kemudian terakhir-terakhirnya baru dibabat sama si Budapest Scoring Orchestra. Si musiknya itu di aransemen sama Ivan Tangkulung. Kemudian vokal direkturnya Yandi Brown Sugar, Yandi Brown Su. Oh iya, Yandi Brown Su. Wow, gitu. Iya, wah. Jadi gini ya, pengalaman baru buat yang dulu misalnya pecinta Sheila on 7 gitu kan dengan dengan adanya Sheila on 7 sekarang nih
nadanya Chandra Satria gitu istilahnya ya. Iya. Jadi dan aku sadar kok pasti akan ada suka nggak suka sih, tapi maksudnya aku buat ini jadi pilihan aja gitu. Oke. Gitu. Dan siapa tahu juga tadi ya, karena lagu ini lintas generasi, mau dari yang seumuran Mas Chandra, gue, atau mungkin di bawah kita nih anak Gen Z, jadi masuk semua gitu. Iya. Dan itu mungkin salah satu pemilihan juga kenapa di konsepsi film pendeknya itu aku pengen semuanya itu bukan sesuatu yang indah secara visual gitu, tapi dari segi cerita itu kuat, tapi dari segi visualnya aku pengen itu apa adanya sehari-hari aja. Jadi kalau dilihat daily life biasa ya. Iya, ya ngechat, ketemu jogging, kenalan apa gitu segala macam gitu. Tapi memang lebih kuat di cerita dan actingnya. Yes. Ini kan berarti penciptanya tuh Eros berarti ya? Eros. Berarti ada kayak kulonuwunnya atau permisinya ke pencipta, terus kayak izin ya lagu lo gue ubah gini atau gimana Mas? Oke. Jadi aku itu kebetulan kan memang tipe yang nurut aturan. Jadi semua secara regulasi secara regulasi gitu, nggak mau diudak-udak nantinya gitu kan. Jadi aku tuh kayak Saat Denganmu kan komposernya Putut Mahendra, tapi kan publishernya Aquarius gitu. Terus dan di Sony, jadi aku ikut itu aja. Jadi aku memang lewat Aquarius, lewat Sony label, ya. Karena kan memang mungkin aku juga kayak di Instagram selalu nge-tag Mas Eros gitu, tapi mungkin sibuk atau gimana kan kita juga nggak tahu kan gitu. Tapi memang secara di Sony itu udah ada hitam di atas putih gitu juga, sama Dewi juga begitu. Iya. Jadi itu memang baru tahu Mas. Jadi label tuh yang mengatur juga ya buat. Ya jadi sebenarnya songwriter tuh. Jadi mereka itu biasanya tuh ada satu divisi lagi yang mengurus untuk kayak license-nya lah ya. Legalitas buat. Ya copyright segala macam. Digunakan. Untuk mengeksploitasi lagunya gitu. Iya. Oke. Ya jadi kalau emang lagu ini viral ya Mas Eros juga terima jadi juga. Lumayan. Iya. Karena kan bayar juga kan. Iya benar. Wow, oke. Sekarang kita mau sama-sama mendengarkan ya lagu Dan yang kita bahas nih. Nah, siap-siap ya. Jangan kemana-mana, masih di Indo Banget, masih ngobrol bareng sama Mas Chandra Satria. Kalau gitu, kalau kan gue juga dengerin dari awal ya, kayak enak-enak aja gitu. Gue juga ini pendengar Silon Seven, gak ada masalah ya lagu yang nyanyiin. Gue nyanyiin ya. Gitu. Iya. Penggemar Edan sih aku. Iya. Silon Seven. Luar biasa sih. Tadi ngomong soal backing vokal, gue cerita aja. Backing vokalnya Silon Seven itu sekarang malah anaknya. Iya. Namanya siapa ya? Ada mojo-mojonya gitu. Ya itu karena backing vokalis kan, kalau dulu kan yang pas waktu aku di awal-awal kan memang nggak terlalu banyak pilihan. Ya. Kalau sekarang ini banyak banget gitu pilihannya gitu. Jadi dan menjadi bisnis yang menjanjikan juga gitu loh si backing vokalis ini. Tapi dulu kalau pas jadi backing vokal tuh ada latihannya ya Mas? Maksudnya kayak gini ya. Jadi pas waktu pertama kali yang ikut konser besar itu di Mas Krisye, konser sendiri tahun 94. Itu latihannya 4 sampai 5 bulan. Wow. Kayak musikal juga latihan lama katanya. Iya, nah waktu itu aku tuh kuliah sampai cuti 1 semester. Buat latihan konsernya Krisye. Wow. Bukan karena konsernya sih, emang males aja. Enggak. Karena di Bandung kan, terus bolak-balik sampai akhirnya ya udah deh, nggak mungkin kayaknya kan gitu. Ya udah akhirnya cuti 1 semester. Ya bukan ngebahas itunya lah ya, tapi maksudnya sedemikian lamanya gitu effortnya latihan. Buat untuk sebuah produk yang perfect sebenarnya kan. Istilahnya gitu kan ya.